Mari kita masuk pada panggilan ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita merayakan Paskah. Kita bersuka cita oleh karena Dia, Tuhan kita. Kita adalah orang-orang yang berbahagia oleh karena kasih-Nya mengalahkan segalanya. Jemaat dimohon berdiri. Nyanyian dari Kidung Jemaat 188, Kristus bangkit soraklah. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbahasa bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Ibadah Paskah ini hanya terjadi oleh karena Kristus yang bangkit. Allah pencipta, sumber kehidupan yang tidak pernah meninggalkan kita buatan tangannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus adalah awal ciptaan baru yang menyatakan dengan jelas bahwa keadilan, rekonsiliasi, dan pemulihan tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh ciptaan tanpa terkecuali. Allah tidak pernah memisahkan manusia dari ciptaan lain. Kasih setianya menopang seluruh kehidupan. Kebangkitan Kristus menjadi pusat karya pemulihan Allah. Ia mendamaikan yang retak, menegakkan yang runtuh, serta mengubah yang dianggap remeh menjadi berharga. Marilah bersama seluruh ciptaan kita menyanyikan kidung baru memuji Dia. Semesta bernyanyi. Doa
Yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan jujur kita harus mengaku bahwa seringkali kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita abai terhadap sesama kita. Kita menutup mata terhadap penderitaan bumi ini. Mari kita sejenak merenungkan diri dan mengungkapkan doa kita secara pribadi. Dipersilahkan. Ya Allah, Bapa kami di surga, berkali-kali kami mengingat dan memperingati akan kebangkitan anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Namun berkali-kali juga kami sering melupakan, mengabaikan akan perintah-perintah-Mu, akan firman-firman-Mu. Kami sering meninggalkan segala ciptaan-Mu. Kami sering memanfaatkan dan merusak ciptaan-Mu. Termasuk kami sering merusak hubungan kami dengan sesama kami. Sungguh kami mohon ampun ya Bapa. Bersihkan diri dan hati kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita naikkan pujian penyesalan dosa, Ya Allahku di cahyamu. Tiap noda kau lihat.
jemaat diundang bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang mengaku dosa dengan tulus hati, tersedia pengampunan. Karena demikianlah berita anugerah dari Tuhan dalam Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus bagimu. dan bagimu juga. Marilah kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan menyatakan damai Tuhan besertamu. Salam damai, salam damai, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam damai, salam damai, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Nyanyian kesanggupan langit dan bumi cerah dan terang. Langit dan bumi cerah dan terang, bawa berita yang amat senang. Yesuslah bangkit dan hidup kekal. Selamat hari Paskah. Yesus yang mati disalib serang, bangkit kembali dan maulah menang. Sungguh kuasanya kekal cemerlang. Selamat hari Paskah. Dalam percaya teguh beriman, kau ikut bangkit dan ikut menang. Hidup abadi di dalam terang. Selamat hari Paskah. Persembahan pujian dari sekolah minggu dipersilakan.
Terima kasih persembahan pujian dari teman-teman sekolah minggu. Kita percaya kita jadi pemenang. Saat ini mari kita siapkan hati kita menyambut sabda Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian, syukur kami kepadamu bahwa setelah kami mengalami kedukaan karena kehilangan Engkau, setelah dunia mengatakan bahwa salib adalah kutukan, tetapi hari ini Engkau menunjukkan kasih dan kebesaran-Mu atas kami. Engkau bangkit dari kuasa kematian. Syukur kami kepadamu Tuhan, biarlah Engkau yang bangkit juga membangkitkan setiap kami dan memperbaharui kehidupan kami. Terlebih di dalam kebenaran firman-Mu yang akan kami terima dan hayati bersama. Tuntun kami Tuhan Allah, seluruh umat-Mu beserta anak-anak yang ada di tengah-tengah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami semua mengerti, supaya kebangkitan Kristus tidak menjadi sia-sia kami pegang selamanya dalam hidup kami. Hamba-Mu yang terbatas Tuhan urapi dalam menyampaikan sabda-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam Kristus kami berserah. Amin. Matius 28 ayat 1 sampai 10 menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-muridnya. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya.
Bapak dan anak-anak terkasih, selamat Paskah. Apakah kita bahagia di Paskah ini? Puji Tuhan. Ya, ada satu lagu yang mungkin kalau Bapak Ibu tahu maka lanjutkan. Saya ambil nafas. Duduk lambi anyar seng neng gimana ya liriknya? Coba. Duduk lambi anyar seng neng jero lemarimu, nanging bojo anyar seng bo pamer keneng aku. Dudu wangi mawar seng tasawang neng mripatku, nanging koe lali nglarani wong koyo aku. Dah cukup. Lagu siapakah itu? Ya. Lagu dari seorang good father of broken heart. Sobat Ambyar. Lagu-lagunya yang terkenal sangat sedih dan viral karena kesedihannya. Tetapi lagu-lagunya ini oleh Sobat Ambyar kemudian tidak menjadi sedih karena dijogetin. Apalagi kalau bilang cendol dawet, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, fenomena lagu yang menyedihkan, fenomena yang kalau kita baca dan hayati liriknya, itu sangat menyayat hati, tidak ada kebahagiaan di dalam lirik lagu ini. Tetapi orang-orang bisa menikmati lagu ini dengan sukacita dan dijogetin. Yang artinya bahwa kadangkala manusia bisa menikmati lukanya, bisa menikmati penderitaannya. Atau mungkin malah yang terjadi adalah orang suka kalau penderitaannya bisa dinikmati bareng-bareng. Ya toh? Punya penderitaan, punya kesakitan, di-share ke semua orang. Untuk apa? Menarik simpati. Ya toh? Bukankah kita begitu kalau datang kepada Tuhan? Kita itu kan suka menarik simpati Tuhan. Tuhan kasihani aku, Tuhan tolong Tuhan, aku sakit gimana ini Tuhan, dan lain sebagainya. Jarang kita datang kepada Tuhan dengan rasa syukur yang full, doanya itu syukur. Selalu ada kutipan-kutipan doa kita yang ingin menarik simpati Tuhan, supaya Tuhan bersimpati kepada kita, maka kita menjadi memelas dan bersedih. Karena kalau kita memelas dan bersedih, itu kelihatannya ya biasanya orang menjadi iba. Dan kita pun demikian kepada Tuhan. Kita memohon belas kasihan Tuhan, kita merasa menjadi yang menderita, memohon belas kasihan Tuhan, Tuhan bersimpati dan harapannya Tuhan menjawab kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca rangkaian kisah penyaliban kesengsaraan Tuhan Yesus, ada banyak orang yang mengatakan bahwa jangan-jangan drama atau kisah tentang sengsara Tuhan Yesus ini juga untuk menarik simpati. Kalau di film-film Bapak Ibu,
Kalau kita suka nonton film superhero gitu ya, maka film tentang Tuhan Yesus ini adalah rate-nya di bawah 5 dari per 10. Kenapa? Penonton kecewa. Di akhir tidak ada kemenangan. Film-film yang kita tonton superhero yang diceritakan di dalam film-film hebat, terus berjuang, kalah. Oh, memang pemenang selalu kalah di awal tetapi bangkit lagi di akhir. Tetapi dalam kisah sengsara Tuhan Yesus tidak demikian. Ia mendatangkan mujizat, disiksa, disalibkan, mati. Tidak ada kemenangan. Maka penonton kecewa. Kenapa Tuhan Yesus tidak melakukan perlawanan? Oh, mungkin Tuhan Yesus sedang mencari simpati. Ia merasa menjadi korban, berusaha menjadi korban sepenuhnya, tidak berbuat apa-apa, tidak membela dirinya. Supaya kalau dengan begitu keren ya Tuhan Yesus, maka kita mengikuti teladan Tuhan Yesus, maka harapannya ia banyak pengikutnya. Ada pandangan yang seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus tidak melakukan perlawanan? Kita lihat di Getsemani. Peristiwa di Getsemani menunjukkan pada kita bahwa Yesus sudah selesai dengan dirinya. Yesus sudah selesai dengan keakuannya. Yesus sudah selesai dengan segala penderitaan dan ketakutannya. Maka ia menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan Allah. Dan kita lihat pagi hari ini Yesus yang bangkit. Kita tidak pernah punya sejarah, tidak pernah punya kisah di dalam Alkitab bagaimana sebenarnya yang sebenar-benarnya Yesus pas bangkit. Yang kita tahu di dalam Alkitab itu adalah kisah pasca kebangkitan Yesus. Karena tidak ada satupun orang yang melihat Yesus bangkit dari kubur kecuali malaikat. Bahkan mungkin malaikat pun belum tahu pas tiba-tiba ia bangun. Perempuan datang tiba-tiba, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Datang pagi-pagi sekali. Mereka tidak melihat Yesus yang bangkit. Yang mereka lihat adalah kubur kosong. Kubur kosong mereka lihat karena malaikat memberitahu mereka. Jadi kita tidak pernah tahu bagaimana persisnya Yesus itu bangkit. Yang kita tahu bahwa Yesus mati, lalu diturunkan dari kayu salib, dimasukkan ke dalam kuburan, di kain kafani. Tetapi tidak seorang pun yang tahu bagaimana ia keluar dari kain yang mengikatnya itu. Tahu-tahu kisahnya sudah melompat bahwa para perempuan itu bertemu malaikat, mereka ditunjukkan bahwa kubur Yesus telah terbuka. Lalu di perjalanan menuju Galilea mereka berjumpa dengan Yesus. Sudah bangkit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa sekalipun kita tidak benar-benar tahu bahwa bagaimana perjuangan, bagaimana cara persis Yesus bangkit, tetapi kebenarannya adalah Yesus sudah bangkit. Yesus telah bangkit. Ia keluar dari kuburan itu dan ia menjumpai. Mengapa para perempuan yang dijumpai pertama kali, kenapa tidak para murid-muridnya? Kita sering membahasnya. Perempuan tidak dianggap atau mungkin juga tidak diperhitungkan kesaksiannya. Tetapi Tuhan mau menyatakan kehadirannya, kebangkitannya
untuk memulihkan harkat dan martabat perempuan. Dari perempuan yang tidak dianggap, dari perempuan yang menjadi kelas 2. Melalui kebangkitan Yesus, Yesus juga ingin memulihkan bahwa perempuan pun sama, bisa memberi kesaksian, bisa mewartakan kabar baik. Bukan hanya laki-laki. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berbicara tentang tema yang sudah kita gumuli selama masa Prapaskah. Kebangkitan Kristus memperbarui ciptaan. Headline dari tema ini, bacaannya adalah, kita baca di ayat yang kedua, terjadilah gempa bumi. Ketika malaikat Tuhan itu turun, terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Para perempuan dan para penjaga itu ketakutan dan gentar. Kenapa? Kok terjadi gempa bumi? Gempa bumi bukan hanya sekedar peristiwa bencana alam. Tetapi pada masa itu dan di dalam perjanjian lama juga, peristiwa-peristiwa alam semacam ini menandakan kehadiran Tuhan. Jadi melalui peristiwa-peristiwa alam ini disadari, diyakini, dimengerti bahwa Tuhan hadir. Mulo, ada kemarin gempa bumi kan? Di kota mana? Sulawesi ya. Lalu ada yang viral di media sosial. Ia katakan, ada gempa bumi, bertobat, Tuhan sudah datang. Yang bilang bukan orang Kristen. Dan itu viral di TikTok. Ya lari-lari ada gempa bumi, ya katakan ada gempa bumi, lari, Tuhan sudah datang gitu. Ya, setiap ada peristiwa alam atau bencana alam, kita selalu juga merasa tertegun dan menyadarkan kita bahwa jangan-jangan ini juga tanda kekuasaan Tuhan. Menandakan bahwa Ia hadir. Ia tidak hadir secara diam-diam. Tetapi alam pun bersuara. Alam pun menunjukkan bahwa Ia benar hadir. Dan mengapa alam bergetar, terjadi gempa bumi? Ini mau menunjukkan bahwa Allah itu tidak bangkit untuk manusia. Ciptaan itu bukan hanya manusia. Alam pun bagian dari ciptaan Tuhan. Dan kita tahu bahwa Allah itu bukan Allah yang eksklusif. Sangat prihatin ketika kita sedang merayakan Paskah begini. Jumat Agung kemarin, lagi-lagi ada penutupan tempat ibadah. Ya bukan tempat ibadah, tapi mereka menyewa tempat itu. Ya toh, tahu kan ya? Di Priuk, di mana itu ya? Ya daerah sana. Lagi-lagi dalam ibadah Jumat Agung, dalam perayaan-perayaan kekristenan, terjadi hal-hal yang demikian. Dan ini sebenarnya mau menunjukkan kepada kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah yang bangkit itu tidak hanya sekedar mau bangkit. Bukan secara cuma-cuma Ia bangkit, oh udah capek dari kematian mau bangkit. Tidak. Bukan secara seperti kita manusia kalau udah capek tidur mau bangun lah. Tapi nggak tahu mau ngapain. Kalau nggak tahu mau ngapain ya udahlah tidur lagi aja. Tuhan tidak seperti itu. Tetapi kebangkitan Kristus mau menunjukkan kepada kita, Ia mau meruntuhkan segala tatanan yang lama. Supaya dapat diperbaharui, supaya dapat
dimurnikan, maka yang lama harus dihancurkan. Termasuk kehidupan kita. Supaya kita menjadi baru, maka yang lama harus dibuang. Yang lama harus ditiadakan. Supaya benar-benar baru. Dan untuk apa kita diperbaharui? Sama seperti para perempuan yang dipulihkan. Untuk apa mereka dipulihkan? Mereka berlari pergi cepat-cepat dan mewartakan, mendahului Yesus ke Galilea, mewartakan apa yang mereka saksikan. Ini menunjukkan bahwa ini loh, kenapa kita harus diperbaharui, bukan supaya dilihat orang kita lebih baik, kita lebih hebat, atau kita lebih rohani. Oh tidak. Tetapi supaya kehidupan kita kemudian mewarisi visi Tuhan. Tuhan bangkit untuk apa? Ia mau memulihkan semua. Ia mau memperbaharui semua. Maka kita pun menjadi agennya untuk memperbaharui yang lain. Di dalam kehidupan kita, tutur kata kita, tingkah laku kita. Ada banyak caranya. Galilea selalu disebut-sebut dalam bacaan ini. Ini adalah gerbang, saya katakan gerbang pewartaan Injil. Karena kebangkitan Kristus bukan hanya untuk orang Yahudi. Kebangkitan Kristus bukan hanya untuk orang Kristen. Tetapi kebangkitan Kristus untuk semua ciptaan. Yang Kristen, yang tidak Kristen, semua ciptaan Tuhan. Ini menunjukkan betapa Allah itu inklusif, terbuka. Karena memang bukan hanya penguasa kekristenan, tetapi ia penguasa dunia. Inilah yang harus kita pahami. Ketika dalam Paskah ini, mari kita juga berdoa dan terus bergumul supaya peperangan berhenti kali. Supaya peperangan berhenti. Isu-isu peperangan selalu dikaitkan dengan agama. Yang mungkin sebenarnya tidak demikian juga. Tetapi kita selalu mengkotak-kotakan itu. Atau manusia selalu mengkotak-kotakan itu. Mungkin bisa termasuk kita di dalam. Maka sebagai Allah yang inklusif, terbuka untuk semua, mendamaikan dan memulihkan semua. Kehidupan kita pun demikian. Damaikan dirimu dengan dirimu sendiri dulu. Baharui hidupmu. Tinggalkan yang lama menjadi lebih baik setiap hari supaya kebangkitan Kristus bermakna. Damaikan dirimu dengan sesama. Dengan keluargamu, dengan sanak saudaramu, dengan lingkungan sekitarmu. Supaya kebangkitan Kristus juga dirasakan di dalam dirimu oleh yang lain. Damaikan dirimu dengan ciptaan yang lain alam semesta. Kita bergumul tahun ini tentang ekologi. Damaikan dirimu dengan itu. Mari kita yang sudah diperbaharui ini, sudah dimurnikan oleh kebangkitan Kristus, jangan mau mati lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Karena Kristus tidak akan mati untuk kedua kali. Ia hanya mati sekali untuk segala dosa kita. Penghayatan ini yang luar biasa yang harus dihayati, dihidupi dalam hidup Bapak Ibu. Karena kadangkala
Oh, Paskah ini adalah momen terbesar dalam kekristenan ya Bapak Ibu. Sekalipun kalau kita dalam perayaan liturgi itu Natal lebih meriah daripada Paskah. Oh, puncak keselamatan kita terjadi pada perayaan Paskah, kebangkitan Kristus. Hayati dan maknai itu dengan baik. Bangkitlah bersama Tuhan yang telah bangkit. Tuhan membangkitkanmu, Tuhan membangunkanmu, membangunkan semangat yang lesu, membangunkan yang putus asa, membangunkan yang sudah lama hilang dari jalannya Tuhan, supaya berbalik hidup di dalam Tuhan. Hidupilah itu, terimalah kebangkitan Kristus dan mari bangkit bersamanya. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh selesai, bersama menyaksikan persembahan pujian vokal grup Bapak-bapak. Persembahan pujian vokal grup alumni sekolah minggu. Bapak Ibu dan Saudara, kami grup vokal grup GKJ Jonggrangan mengucapkan selamat Hari Paskah. Kiranya Tuhan memberkati. Sesuai dengan judul atau khotbah hari ini, Paskah memperbarui, maka saat ini kami grup vokal grup juga akan memperbarui nama. Yang tadinya vokal grup trio singer, dalam perjalanan hampir 1 tahun ini rasanya kok kurang pas membatasi anggota supaya pesertanya bisa 4-5-6, maka kita perbarui namanya vokal grup Harmoni Singer GKJJ. Vokal grup Harmoni Singer. Harmoni selaras, serasi, singer penyanyi, artinya tipe dari beberapa penyanyi ini bisa diselaraskan sehingga enak didengar. Lagunya enak didengar, kemudian bisa harmoni dengan jemaat ataupun yang mendengarnya. Dan makna dari lagu yang dinyanyikan bisa diharmonikan dalam hidup sehari-hari. Sehingga antara iman dan perbuatan akan berdampingan, akan selaras. Dan akhirnya setiap hari kita memperbarui tetap ada di jalan Tuhan. Lagu saat ini adalah sangat bergembira. Bisa ditayangkan nanti. Lagunya Agungkanlah. Kami akan berjoget sedikit dan Bapak Ibu bisa sambil joget, bisa juga berdiri, bisa duduk. Yang penting segala tipe jogetnya tetap bisa diharmonikan. Inilah Agungkanlah. Senyumnya mana senyumnya? Senyum dulu. Yesus telah bangkit bagi kita. Mari sambut dan puji Dia. Mari bersama-sama. Langit bumi pun bersorak-sorai menyambut datangnya Sang Raja.
Yesus gunung batu. Yesus gunung batu untuk kita, benteng perlindungan hidupku. Ia mengalahkan semua musuhnya dan bertemu Bapa di surga. Teriakan haleluya. Haleluya, puji Yesus. Kibarkan panji kemenangan, agungkanlah kebesaran kasih-Nya untuk kita. Marilah kita puji Dia. Bapak Ibu semua kami untuk bangkit berdiri. Dipersilakan bangkit berdiri. Sambil bergoyang, mari. Kami undang untuk berdiri. Malu-malu. Bait yang kedua, Yesus, Yesus gunung gunung batu. Yesus gunung batu untuk kita, benteng perlindungan hidupku. Ia mengalahkan semua musuhnya dan bertemu Bapa di surga. Haleluya, puji Yesus. Kibarkan panji kemenangan, agungkanlah kebesaran kasih-Nya untuk kita. Marilah kita puji Dia. Harapkan lagi ya. Haleluya, puji Yesus. Kibarkan panji kemenangan, agungkanlah kebesaran kasih-Nya untuk kita. Marilah kita puji Dia. Marilah kita puji Dia. Marilah kita puji Dia. Sekali lagi, marilah kita puji Dia. Marilah kita puji Dia. Terima kasih. Terima kasih untuk Harmony Singer. Jemaat dimohon berdiri. Bersama dengan umat Allah yang merindukan kehidupan dalam sejahtera Allah, mari kita nyatakan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang adalah Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk. Mari bersama menaikkan doa syukur dan syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk anugerah penyelamatan yang Tuhan berikan atas setiap kami dan sudah kami terima. Kebangkitan-Mu menunjukkan kuasa dan kebesaran-Mu, bahkan kemenangan terjadi kami rasakan dan kami terima di dalam kehidupan kami, di dalam kebersamaan kami, di dalam kemanusiaan kami. Syukur kami kepadamu Tuhan, biarlah bersama dengan Engkau Yesus yang telah bangkit dari kegelapan dan kuasa maut, juga membangkitkan setiap kami, membangkitkan setiap semangat yang putus asa, membangkitkan setiap relasi yang runtuh bisa dipulihkan, membangkitkan rasa kemanusiaan dan kepedulian kami, membangkitkan segala hal baik di dalam diri kami untuk menyatakan dan turut menjadi agen pembaruan untuk seluruh ciptaan yang Engkau kehendaki. Tuhan Allah, biarlah berita kebangkitan Kristus tidak hanya kami terima dan maknai di saat peribadatan ini, tetapi biarlah kebenaran Paskah menggema di setiap hari kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami dan kepada siapapun kami bersinggungan, supaya kebangkitan Kristus senantiasa dirasakan. Ya Tuhan Allah, seperti Engkau yang merindukan seluruh ciptaan diperbarui, demikian pula kami. Baharui kami dari setiap keegoisan kami. Baharui setiap kehidupan ini yang sering terjadi ketidakadilan di mana-mana. Bahkan bersama dengan Yesus yang telah bangkit kami berdoa, supaya juga Engkau membangkitkan perdamaian di kota-kota, di negara-negara, di daerah-daerah yang terjadi perang. Supaya juga Engkau membangkitkan rasa kemanusiaan di tempat-tempat yang intoleransi. Supaya juga Engkau membangkitkan setiap rasa keadilan dalam ketidakadilan. Biarlah kasih Tuhan menggema di seluruh bumi ciptaan. Ya Tuhan, terlebih kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Bersama dengan Yesus yang telah bangkit, kami berdoa dan memohon supaya juga Engkau membangkitkan setiap semangat yang mulai runtuh, yang mulai gelisah, yang mulai cemas, yang bergumul dengan kesehatan. Baik yang dirawat di rumah sakit, maupun yang senantiasa menjalani perawatan di rumah bersama dengan keluarga. Karena keterbatasan fisik, atau karena sesuatu penyakit yang diderita. Biarlah kebangkitan Kristus juga dirasakan dan Engkau menyatakan pemulihan kesembuhan atas setiap mereka. Bahkan kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kalau ada di antara kami yang mulai lemah imannya karena pergumulan hidup, karena beban-beban yang kami pikul bersama dengan keluarga, pasangan, masa depan anak-anak, masa depan kami,
juga pekerjaan, juga pendidikan kami, atau apapun yang sedang kami gumuli dalam hidup. Biarlah bersama dengan Kristus yang bangkit, Engkau juga membangkitkan pengharapan atas kami, sehingga kami seperti para perempuan yang menjumpai Engkau. Mereka dengan bersukacita karena mendapatkan kelegaan, mereka melihat Yesus yang bangkit dan melanjutkan kehidupan. Demikian kami Tuhan, supaya kami juga mampu melanjutkan kehidupan. Engkau yang memulihkan setiap relasi, Engkau yang memulihkan dunia ciptaan-Mu, Engkau yang memulihkan alam sekitar kami, dan terjadilah sesuai kehendak-Mu. Kami serahkan anak-anak yang ada di tengah-tengah kami. Sungguh Tuhan, mereka yang belum mengerti dan memahami sepenuhnya karya kebangkitan Kristus. Mohon berkat-Mu bersama dengan orang tua yang mendampingi. Tuhan, terus membimbing dan menuntun anak-anak kami, supaya mereka boleh bertumbuh, berkembang, menjadi anak-anak kesukaan bagi Tuhan. Syukur kami kepadamu Tuhan Allah. Hari ini kami serahkan gereja kami dalam tangan kasih-Mu. Biarlah melalui kehadirannya, kebangkitan Kristus juga dirasakan oleh sekitarnya. Berdoa bagi jemaat yang mulai undur dari hadapan-Mu. Panggil mereka dengan kasih kemurahan-Mu Tuhan, supaya di dalam pergumulan hidup apapun, mereka tetap berserah dan percaya sepenuhnya padamu. Syukur kami kepadamu. Banyak hal yang ingin kami haturkan, tetapi karena keterbatasan kami, sungguh kami memohon ampun. Apa yang belum kami minta, tetapi hendak Tuhan nyatakan dan berikan atas hidup kami, sungguh kami mengucap syukur. Ini seru doa kami, ini harapan kami kepadamu. Dalam Kristus yang bangkit kami sudah berdoa. Saatnya kita mengumpulkan persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama.
sambil kita mengingat sabdanya di dalam Mazmur 113 ayat yang kedua dan ketiga, yang demikian firman-Nya. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi pelengkap kidung jemaat nomor 149 bait 1, 2, dan 3. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya apa dimuliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya apa dimuliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita haturkan persembahan dalam doa. Kembali kami menghadap ke hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di dalam kami mengikuti ibadah Paskah di pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami terima. Kiranya melalui Paskah hidup kami diperbaharui. Dimanapun kami berada, baik di dalam keluarga, di tengah pekerjaan maupun di tengah masyarakat. Biarlah hidup kami lebih peduli, lebih mengasihi, dan lebih rela untuk berkorban. Kami pun bersyukur Tuhan pada kesempatan yang indah ini Tuhan berkenankan untuk menghaturkan persembahan sedikit dari berkat Tuhan yang melimpah. Kami haturkan persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan istimewa. Kiranya Tuhan berkati jadi sarana bagi gereja kami di dalam melayani dan memelihara iman kepercayaan kami. Kami pun juga mengaturkan persembahan yang berupa celengan Paskah yang merupakan bagian dari aksi Paskah. Kiranya melalui aksi Paskah ini yang nantinya akan kami sampaikan ke masyarakat di
Kemadang Gunung Kidul, menjadikan kami lebih peduli pada orang-orang yang membutuhkan. Jika di dalam kami menghaturkan persembahan ada dosa yang terselip, Tuhan berkenan untuk mengampuninya. Jika sebentar lagi kami hendak meninggalkan rumah ibadah ini dan kembali ke rumah kami masing-masing, yang Tuhan tuntun, Tuhan sampaikan ke rumah dalam keadaan selamat. Dan gereja yang hendak kami tinggalkan, kami serahkan dalam kuasa pemeliharaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Kristus, doa ini kami haturkan. Terima kasih Bapa. Amin. Mari bersama menyanyikan nyanyian pengutusan kuasamu dan namamu-lah. Kuasa-Mu dan nama-Mu-lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam, mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya membakar. Berbuahlah tuai yang besar. Bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umat-Mu tergerak. Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang tak menyerah hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu agar segera buahnya pilihku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bawalah kabar baik bagi seluruh ciptaan dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Kami siap menjadi saksi bagi Kristus, Terpujilah Tuhan Allah kita. kini dan selamanya. Pergilah dalam sukacita, ingatlah sabda Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi seisi dunia. Kebangkitan Kristus adalah kabar baik bagi seluruh ciptaan. Jadilah pembawa pesan damai dan cinta bagi seluruh makhluk dan seisi bumi. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan kasih Allah Bapa yang tidak berkesudahan akan merahmati saudara dengan kebaikan bagi seluruh ciptaan. Kuasa Kristus yang tidak terkalahkan atas kehidupan dan kematian akan menuntun saudara meneruskan pekerjaan-pekerjaan baik bagi segenap isi bumi, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini hingga selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Tuhan telah bangkit, haleluya.